Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia kisah misteri dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini, dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Kisah kali ini tentang penjahat yang sangat terkenal di Lilburn, Georgia. Dia menghabisi wanita teman sekelasnya hanya karena ajakannya untuk berkencan ditolak. Insiden ini terjadi di Macon pada tanggal 26 Juni tahun 2011. Laki-laki ini masuk ke kamar apartemen wanita teman sekelasnya dan mencekik wanita itu hingga tewas. Setelah itu, dia memotong-motong mayatnya dengan gergaji. Dan berikut cerita lengkapnya. Stephen McDaniel. Stephen McDaniel lahir pada tahun 1989. Pada tahun 2019 umurnya sudah 30 tahun. Ibunya bernama Glenn dan ayahnya bernama Mark. Ayah dan ibunya bekerja di sebuah pabrik. Selain bekerja di pabrik, ayahnya juga seorang pelukis rumah. Kedua orang tua Stephen bekerja siang malam untuk membiayai anak mereka. Mereka bekerja keras untuk menghidupkan rumah tangga mereka, hingga mereka hampir tidak punya waktu untuk duduk dan berbicara dengan putra mereka. Inilah yang menyebabkan mereka tidak tahu tentang kejahatan keji putra mereka sendiri. Padahal mereka tinggal di satu apartemen. Stephen kurang berminat dengan studi di sekolahnya, jadi dia melampiaskannya dengan melakukan kejahatan dengan wanita dan menindas wanita yang ada di sekolahnya. Dia bahkan pernah memposting tentang kekerasan terhadap wanita di blog sosial medianya. Kisah kejahatannya dimulai saat dia berkeinginan untuk berkencan dengan teman wanita sekelasnya yang bernama Lauren Giddings. Dia ingin Lauren menjadi pacarnya karena dia sangat menyukai Lauren. Tetapi mimpi dan harapannya hancur karena Lauren telah menjalani hubungan dengan laki-laki yang bernama David Van Diver. Saat itulah Stephen mulai kehilangan akal sehatnya. Stephen mencuri kunci kamar apartemen Lauren di sebuah gudang. Gudang itu diduga tempat menyimpan barang-barang atau kunci yang ada di apartemen itu. Pada jam 4.30 pagi di hari Minggu pada tanggal 26 Juni 2011, Stephen masuk ke kamar apartemen Lawrence menggunakan topeng dan sarung tangan. Sebelum masuk ke kamar apartemen Lawrence, Stephen sempat merekam video singkat sambil mengintip di kamar jendela secara diam-diam. Tidak lama kemudian, dia masuk menggunakan kunci yang telah dia curi. Dia mengamati Lauren yang sedang tidur. Lauren akhirnya terbangun karena suara papan lantai yang berderit. Saat itulah Stephen melompat ke kamar tidurnya dan meraih tenggorokan Lawrence.
Dia mencekik Lauren dan Lauren sempat berjuang hingga terjatuh ke lantai sampai akhirnya dia tewas. Stephen kemudian memotong seluruh tubuhnya di bak mandi dengan gergaji besi. Lalu dia membuang mayatnya di tempat sampah di lantai dasar apartemen. Mayat Lauren ditemukan 2 hari kemudian pada tanggal 28 Juni 2011. Penangkapan Stephen berawal dari kecurigaan polisi saat acara TV lokal mewawancarai Stephen tentang kematian teman sekelasnya itu. Dia berusaha menghindari pertanyaan dari pewawancara. Polisi mulai mencurigainya saat dia menekankan bahwa dia tidak terkait dengan pembunuhan Lauren. Padahal pewawancara hanya menanyakan tanggapannya tentang kematian Lawrence, bukan menanyakan dia terlibat dengan pembunuhan itu atau tidak. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out, and no one's heard from her since. What kind of person was she? I mean, what did you see her? I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person. Do you know any enemies she might have had, somebody that might want to hurt her? No, we just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of, I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Kecurigaan polisi bertambah saat mengetahui bahwa Stephen pernah mengungkapkan kebenciannya terhadap wanita di blog sosial medianya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, Stephen akhirnya ditangkap. Namun polisi kesulitan saat menginterogasi Stephen karena dia berlaku aneh, tidak seperti orang biasanya. Dia tidak bereaksi dan menatap polisi dengan tatapan kosong. Bahkan saat ditinggal di ruangan interogasi selama berjam-jam, Stephen tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Dia hanya diam dengan tatapan kosong. Lauren's missing. This pretty little girl right here, your neighbor. Am I right? Didn't do it. You didn't take the cookie? No. You smell like you've been cleaning up, like you've been using cleaner to clean up. I know it does. You heard her, Steven. No, I didn't. Yeah, you did. I'm gonna take this with me. You don't deserve to look at it. Just stay right here, okay? Okay. I appreciate all your cooperation tonight, okay? Okay. Berikut pernyataan Stephen McDaniel saat diinterogasi. Saya memisahkan anggota badan dan kepala dan membalutnya dalam beberapa plastik sampah hitam secara berasingan dan melupuskannya di tempat pembuangan sampah. Dia menggunakan celana jogging pendek merah jambu ketika mati, dan saya tidak pernah meninggalkannya. Celana pendek merah jambu itu masih ada di keratan badannya ketika saya membuangnya. Pada tahun 2014, Stephen McDaniel dinyatakan bersalah dan dihukum atas pembunuhan Lauren Giddings.
Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertuliskan subscribe di bawah. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.